Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Ya. Berarti sudah semangat dong untuk belajar hari ini? Ya. Jadi, di sini sudah ada yang kenal Kak belum tadi? Gak lupa? Ya. Jadi kalau begitu, seperti kata pepatah, tak kenal maka Sayang. biar kita saling menyayangi, maka kita harus saling Mengenal. Oke, jadi perkenalkan nama Kak itu nama Kak Nurul Afifah. Boleh mau panggil Nurul, boleh mau panggil Afifah. Oke, jadi Kak di sini tujuannya ingin mengajar kepada adik-adik. Bukan untuk menggurui, tapi di sini kita belajar sama-sama ya. Ya. Dan materi yang akan Kak bawa kali ini tidak berat-berat. Pasti adik-adik tidak asing lagi dengan materi yang akan kita bahas sebentar. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Siapa ketua kelasnya? Pimpin doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga mulai dengan kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, jadi materi yang akan Kak bawakan kali ini mengenai istighfar. Ya. Adik-adik sudah familiar kan dengan kata istighfar? Coba, bagaimana lafaz istighfar yang adik-adik ketahui? Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu artinya? Ayo, yang tahu artinya Kak kasih hadiah. Ayo, yang tahu artinya Kak kasih hadiah. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa? Tidak. Astagfirullahaladzim. Ayo, kita sering ucapkan ini loh, masa nggak tahu artinya? Ayo. Astagfirullahaladzim artinya aku memohon ampun kepada Allah. Apa bedanya astagfirullah dengan astagfirullahaladzim? Terletak pada apa bedanya? Terletak pada kata Azim. Al-Azim. Al-Azim itu salah satu asmaul husna. Ya. Nah, yang artinya ada yang tahu? Kak kasih hadiah kalau tahu. Pengampun. Siapa? Apa tadi? Kurang tepat. Ayo ada lagi. Astagfirullahaladzim. Al-Azim artinya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Agung. Ada yang namanya Agung di sini? Tidak ada. Allah Maha Agung ya. Artinya Allah adalah Allah Maha Agung. Nah, ini berarti apa tadi Kak bilang artinya ini? Ayo, artinya astagfirullah tadi apa? Ayo, yang tahu Kak kasih hadiah deh. Saya, Bu. Ampun kepada Allah. Good job. Good job. Itu hadiah. Sini. Oke. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Jadi kalau berani jawab ada hadiah. Oke? Ya. Siap? Ya. Nah, jadi kita kan sudah tahu nih artinya astagfirullahaladzim adalah aku memohon ampun kepada Allah. Al-Azim artinya Orang Maha Agung. Tuhan yang Maha Agung. Nah,
ambil kesimpulan bahwa kalimat astagfirullahaladzim ini adalah salah satu kalimat yang digunakan oleh seorang hamba untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ini salah satu ikhtiar manusia untuk yang mana membersihkan jiwa, membersihkan hati dari segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Adik-adik perlu ketahui bahwa hanya orang-orang yang sombong yang enggan untuk beristighfar. Nauzubillah min. Jadi perbanyak istighfar agar hati kita itu selalu merasa tenang, selalu merasa tenang seperti itu ya. Kalau adik-adik bunda silahkan istighfar, perbanyak istighfar. Oke? Nah, terus adik-adik, menurut adik-adik, apakah orang yang beristighfar sama dengan orang yang bertobat? Menurut adik-adik, orang yang beristighfar itu sama tidak dengan orang yang bertobat? Sama. Ayo, yang bilang sama, angkat tangan. Yang bilang beda, angkat tangan. Kalau kita ada yang angkat tangan, ayo. Apakah orang yang beristighfar sudah pasti ia bertobat? Ayo. Angkat tangan, yang setuju angkat tangan. Alasannya ada yang bisa kasih alasan? Ayo, yang bisa kasih alasan mau benar, mau salah, kan silakan. Berani dulu. Di sini ada yang cita-citanya pengen jadi guru? Ada. Jadi yang seperti itu belum jangan takut ya. Ayo, ada yang bisa menjelaskan maknanya? Apakah orang yang beristighfar itu sudah dikatakan bertobat? Atau seperti apa? Ayo. Tidak tahu? Tidak tahu. Baik, kita akan menjelaskan. Jadi, orang yang beristighfar itu belum tentu dia bertobat. Ya. Tapi orang yang bertobat sudah pasti dia beristighfar. Kak kasih contoh. Bukan kasih contoh ya, tapi Kak ibaratkan begini. Orang yang bertobat dia terikat perjanjian kepada Allah. Karena orang kalau bertobat maka dia harus menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia harus berjanji lagi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada lagi yang bisa kasih? Memperbanyak Gimana? benar, memperbanyak ibadah. Kemudian salah satu caranya adalah dengan beristighfar. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang beristighfar sudah pasti orang yang bertobat sudah pasti ia beristighfar. Tapi orang yang beristighfar, apakah dia bertobat? Ya. Tidak semuanya. Ya. Karena adik-adik, kita refleks saja kaget saja, kita bisa langsung secara refleks akan beristighfar. Misalnya kamu pasti kaget saya, aku astagfirullahaladzim. Apakah pada saat itu saya bertobat? Kan tidak, saya hanya refleks saja. Seperti itu ya? Oke, kita kan sudah tahu nih makna dari istighfar itu sendiri. Kak akan masuk ke manfaat istighfar. Ya. Adik-adik di sini sering tidak beristighfar? Sering habis sholat. Sholat. Benar ya? Istighfar itu bukan hanya diucapkan ketika kita memohon ampunan saja, tapi istighfar itu bisa dijadikan sebagai zikir, dan juga doa. Zikir dan juga doa. Jadi ketika selesai sholat, perbanyak baca istighfar. Nah, kita akan masuk ke manfaatnya. Adik-adik ketika beristighfar, apa yang adik-adik rasakan? Manfaat seperti apa yang akan adik-adik dapatkan? Lebih tenang. Baik, lebih tenang. Siapa namanya? Yusra. Oke, lebih tenang. Apa lagi? Tidak ada lagi? Ya. Oke, sini hadiahnya apa? Oke, pokoknya yang bisa jawab kamu kasih hadiah.
beliau terampuni dosa-dosanya. Terampuni. Apa lagi? Ada lagi yang bisa? Ayo. Jangan takut, bicara saja, mau benar mau salah, anggap berani dulu pokoknya. Ada yang bisa? Kalau begitu, kalau tidak ada yang bisa, Kak akan membawakan sebuah cerita. Nanti di akhir cerita, Kak akan tanya, kira-kira dari cerita tersebut manfaat istighfar seperti apa yang bisa kita ambil? Oke? Ya. Jadi semuanya harus dengar Kak ya cerita. Dan kalian harus bisa menebak manfaat seperti apa, manfaat luar biasa seperti apa yang bisa kita dapatkan ketika kita beristighfar. Oke, semuanya ke sini ya. Dengar. Pada suatu hari ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu ulama besar, salah satu ulama imam mazhab. Belum pernah dengar ya? Tidak. Oke. Kalian perlu dengar saja. Jadi, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah orang yang berasal dari Baghdad. Kemudian entah kenapa suatu hari ini Imam Ahmad bin Hanbal ingin sekali pergi ke salah satu kota di Basrah, salah satu kota yang ada di Irak. Oke. Akhirnya karena keinginan hati yang begitu kuat dari Imam Ahmad bin Hanbal ini, beliau walaupun yang sudah tua renta memutuskan untuk pergi ke kemana tadi? Basrah. Ingat-ingat ya, Basrah. Nah, sesampainya di Basrah sudah masuk waktu sholat Isya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini melaksanakanlah sholat Isya berjamaah. Setelah selesai melakukan sholat Isya berjamaah, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak ada kerabat di kota Basrah, maka beliau ini memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Akan tetapi, baru sebentar Imam Ahmad bin Hanbal beristirahat, beliau didatangi oleh seorang marbot masjid. Tahu marbot masjid? Ya. Tahu? Pengurus masjid ya? Ya. Pengurus masjid. Nah, setelah itu marbot masjid ini kemudian menyapa Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Syekh, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau beristirahat di sini? Syekh itu sebutan untuk orang yang lebih tua ya. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan bahwa saya adalah seorang musafir. Saya ingin beristirahat di sini. Saya lelah. Akan tetapi marbot tersebut enggan untuk memberikan kesempatan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk beristirahat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini diusir oleh marbot masjid tersebut. Akan tetapi karena keinginan hati Imam Ahmad bin Hanbal yang ingin bertahan di masjid itu, ia memutuskan lagi untuk beristirahat di teras masjid. Nah, akan tetapi marbot tersebut datang lagi dan kemudian mengusir Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau tersungkur. Tahu tersungkur? Jatuh ya? Sampai jatuh. Nah, setelah itu dari jauh datanglah seorang tukang roti menghampiri Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menawarkan tempat untuk beristirahat. Wahai Syekh, beristirahatlah di tempatku, walaupun tempatku hanya bumbu kecil, tapi insya Allah bisa menjadi tempat peristirahatanmu. Akhirnya Syekh tersebut pergilah ke tempat tukang roti itu. Di sana Imam Ahmad bin Hanbal ini beristirahat. Kemudian tukang roti tersebut kembali melanjutkan aktivitasnya membuat roti. Ketika pembuat roti tersebut membuat adonan, ia ketika memasukkan tepung, ketika memasukkan telur, ketika memulai adonan, dia selalu mengucap istighfar.
astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu seperti itu sampai ia selesai membuat adonan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran, kenapa sih kenapa sih tukang roti tersebut selalu beristighfar ketika membuat adonan roti? Nah, akhirnya ditanya sama Imam Ahmad, wahai bapak penjual roti, sejak kapan engkau melakukan hal seperti itu? Maksudnya berzikir ya ketika membuat adonan. Kemudian bapak tersebut menjawab, saya telah melakukannya selama saya menjual roti. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, apa keuntungan yang engkau dapat ketika engkau melakukan zikir tersebut? Kemudian apa jawabannya? Demi Allah, tidak ada satupun doaku yang ditolak oleh Allah kecuali, artinya doanya tukang roti ini selalu diijabah oleh Allah SWT kecuali satu yang belum terijabah. Apa itu? Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya dia tidak mengetahui bahwa Syekh tadi itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Dia hanya mengetahui Imam Ahmad bin Hanbal dari karya-karyanya saja. Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ketahuilah bahwa tidak ada satupun doaku yang belum dikabulkan oleh Allah kecuali satu tadi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata aku datang ke sini, keinginanku yang begitu besar untuk datang ke kota ini adalah karena istighfar yang kau bacakan. Nah, adik-adik, ceritanya sudah selesai. Ada tidak yang bisa kasih tahu Kak, apa salah satu manfaat dari istighfar? Ayo, angkat tangan. Ayo, yang pertama angkat tangan. Sudah sangat jelas loh. Demi Allah, tidak ada satupun doaku yang tidak dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal, ya beliau tadi yang ditolong oleh penjual roti. Ada yang bisa kasih manfaat? Ayo, sudah sangat jelas loh. Ayo, jangan takut. Bisa? Ada? Ya? Masya Allah. Nah, tenang. Siapa namanya? Siapa namanya? Anifah. Oke. Apa tadi? Dapat mengabulkan doa. Nah, ternyata yang kita ketahui bahwa manfaat istighfar itu bukan hanya dapat menghapus dosa, tetapi salah satunya adalah dapat mengabulkan doa. Tidak. Karena dia sudah berani menjawab, Bapak akan Oke. Kenapa istighfar itu dapat mengabulkan doa? Ada yang bisa kasih penjelasan? Mengapa istighfar itu dapat mengabulkan doa? Karena ayo jangan takut. Kita sama-sama belajar. Ya. Kenapa istighfar itu dapat mengabulkan doa? Tidak jadi. Kenapa? Tidak jadi. Jangan takut ya. Ini kita mau belajar. Oke. Jadi saya jelaskan. Kenapa istighfar itu dapat mengabulkan doa? Karena filosofinya seperti ini. Kalau kita mempunyai banyak dosa, otomatis ketika kita berdoa, maka doa kita akan sulit sampai kepada Allah. Tuhan. Allah SWT. Karena apa? Ya bisa jadi karena dihalangi oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan ketika kita selalu beristighfar, maka insya Allah dosa-dosa kita akan secara sedikit-sedikit berkurang. Kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.
ya adik-adik. Oke, mungkin Kak rasa itu dulu saja yang bisa Kak sampaikan. Semoga apa yang Kak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita masih dapat bertemu kembali ya. Ya Rabbal. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know broke is not enough. She's a